Selamat sore, Pak Diki. Halo, sore Mbak Kiki. Iya, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Ini udah lumayan banyak nih yang join Pak Diki. Ada Mbak Isti sama Oh Mas Ahmad iya, juga udah join sama teman-teman ya. Sobat IKM nih juga udah ada yang join. Ya, mohon maaf nih agak apa molor sedikit ya. Ternyata tadi perjalanan balik habis rapat di pusat kota Denpasar cukup lama waktunya, jadinya agak molor. Gitu. Ya, Ana Mbak Isti. Halo Mbak Isti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Diki. Halo. Ya, Gimana, gimana? si Oyet mana Hah? Oyet? Apa sih Ahmad Oyet ini? Apa sih Ahmad Oyet ini? Eksportir dari Jogja. Aku tuh tadi ngobrol ini, Mas Diki, yang konsep nanti hijau. Yang hijau Apa tuh? itu kan kita launching nanti tanggal 23. Terus aku bilang, nggak apa-apa, nanti kalau buat anak-anak JBI, coba aku tak bujuk Hah? timku, biar ada sesi sendiri. Karena sayang juga kan Mas, kalau nanti ujungnya nanti ada potensi mereka dapat grant ketika mereka mau menerapkan prinsip hijau TKBI di bisnis mereka kan Mm-mm. Mas Diki. Karena kan ini ujungnya nanti bisa green Keren, financing keren gitu. dari Jadi mana nih? Siapa yang ngasih keren? Kok menarik banget kalau bicara keren, keren kayak gini? tapi grandnya nggak banyak. Ahmad juga tadi Hah? langsung ting 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 gitu kan. Iya, Nggak ini grandnya nggak banyak, tapi mungkin sifatnya lebih ke subsidi. Pasti kita juga masih godok. oke. Jadi kalau nanti mau ada sesi Heeh. sosialisasi khusus untuk tenan-tenan CBI gitu, Mas Diki gitu, nggak apa-apa. Jadi nanti bisa aja kan. Aku nanti minta tolong timnya ngirim undangan launching dulu Amat nih tuh tadi gitu kan nanti butuh ke keren. Tenan nanti bisa Ya, join. dia mau ngurus Nah, IUDR gitu katanya tadi. Wah, boleh, boleh istilah kayak angel men, Iko apa? gimana Iko apa? IUDR, Iko apa? ngurus Mat, Iko mainannya apa? ada. EUDR itu ini GR Bu, ki apa? sertifikasi kayu yang biasanya kan cuma sertifikasi kayu diambil dari mana. Nah, itu EUDR itu untuk market Europe dan ngambilnya dari mana kayunya itu harus ada geotaggingnya. Ya, geotagging yang baru kan. Ya, Nah, itu yang kayak gitu-gitu tuh Mat. Cuman memang untuk mendapatkan misalkan subsidi walaupun mungkin nggak banyak ya, itu tuh bisa kayak kamu kan membuktikan dulu ya tadi misalkan harus punya BPJS atau apa segala rupa karena IUD apa misalkan yang itu tadi IUDR itu konteksnya kan ini Mat udah hijau ya kan Bu. konteksnya tuh sustainability kan dan green activity itu sih Mas Diki makanya mungkin si program hijau ini bisa jadi batu loncatan nextnya setelah teman-teman ini ajak sama konsep manajemen mereka gitu loh Mas Diki. Nah kemudian kita nextkan ke program hijau, jadi nanti kan bisa bridging ke em, ya apapun, misalkan Mm-mm. financing atau mereka supply chain ngambil indikator hijau, karena kan di program hijau ini nanti dibuatin template dokumennya juga kan. Kalau di CBI kan nggak ada templatenya, tapi basis belajarnya. Nah nanti kalau di hijau itu udah ada templatenya Mas Diki. Itu Oke. makanya Ya, gitu sih looking paling. forward to Ini it lah. bagus ini Kick off ya. ini, kick off Tuh duluan hijaunya. duluan CBI lah. Nanti Mas Diki dulu Iya. lah. Hah? Duluan Mas Diki sama Mas Sony lah. Kan tanggal 18 Mas Kalau Diki. CBI, Oh, saya 15. ngikut ini aja, teman-teman aja nih. Oh, oh. 15 kan? Ah, kita 23 next week ya. Iya. Next week ya. Ah, nanti saya nunggu ini aja, update dari Mbak Kiki gitu. Oh, maunya Oke kapan? siap Pak. 15 Ki, lu jangan mundur lagi ya Ki. Lu jangan mundur lagi ya Ki. Gue udah book yang 23 nih, yang punya gue nih Ki. Gitu ya, Siap, tuh. siap. Dengerin tuh Siap, Mbak Lo siap. Kiki. gak boleh Jangan mundur. mundur lagi tuh. Karena gue nggak bisa Oh, makan. oh. Lo nggak boleh mundur karena gue nggak bisa maju. Nah gitu. Karena kan rebutan jadwal Bu Dirjen pasti kan Mas Diki. Oh, oh. Mas Ahmad gimana Mas Ahmad kalau mundur? Kan salah satu calon narasumber ini. Saya mah siap selalu Pak Diki. Yang di Jogja Oh, aja Pak. ini ya apa? Bisnismu udah autopilot ya. Jadi kapanpun Coba ya. ada undangan nggak ada masalah. Iya Pak. Ya, gimana Mbak Kiki? Yuk, kita Oke. udah live Udah
Ya, ini udah live. Ini udah live. oke. Belum? Sudah live, sudah. Udah live. Sudah, Oh, sudah. udah IG Oke. live. Iya. Nah, ya Baik, sambil selamat cek-cek sore. update juga lah IG live-nya Ya, gimana aku juga gitu. mau lihat di Oke, IG. boleh, boleh, Pak. Iya, Boleh, boleh udah sambil lama nggak dilihat. IG live. Iya. Selamat sore Bapak Diki. Selamat sore juga Mbak Isti dan juga Mas Ahmad. Selamat sore. Nah, Sore Mbak Kiki. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Kiki dari BPIFK yang akan memandu kegiatan BBB Bincang-Bincang BPIFK di sore hari ini. Nah, untuk sesi kali ini kita akan mengenal terkait dengan CBI. Nah, mungkin perkenalan, tapi kayaknya sih sobat-sobat IKM udah pada tahu nih ya. Ini ada sore hari ini kita ada Pak Diki selaku kepala balai kita. Selamat sore Pak Diki. halo, selamat sore. Oke, kita juga ada nih mentor CBI kesayangan kita semua, ada Mbak Isti. Selamat sore Sore, Mbak Mbak Isti. Kiki. Halo semuanya. Oke, nah kita juga kedatangan narasumber kita nih, ada Mas Ahmad yang merupakan founder dari Rubycraft. Selamat Selamat sore Mas sore. Ahmad. Ahmad, a.k.a. Yakuza. Oke, nah Tambahin Mbak, pendek kan kalau namanya Ahmad doang. ya boleh. Oke, nah mungkin sore hari ini kita akan sharing-sharing nih terkait dengan mengenal kreatif bisnis inkubator. Jadi di sore hari ini kita akan membahas program salah satu program utama dari BPFK yaitu Kreatif Bisnis Inkubator. Nah, sebagai pionir nih, mungkin bisa dari Pak Diki terlebih dahulu. Nah, mungkin ada sobat-sobat IKM nih yang baru follow Instagram dari BPFK. Nah, kebetulan kan kemarin kita juga ada Creative Talk nih, banyak untuk mendapatkan calon-calon wirausaha baru nih Pak Diki. Nah, mungkin ada yang belum kenal nih dengan Kreatif Bisnis Inkubator. Mungkin dari Pak Diki bisa dijelaskan sedikit nih Pak tentang Kreatif Bisnis Inkubator dan kenapa sih BPFK ini menghadirkan program. Oke, makasih Mbak Kiki. Ini saya mau nyapa juga ya buat teman-teman yang sudah bergabung via Zoom. Ada Mas Maliki. Halo, sore Mas Maliki. Ini alumni CBI juga. Saya lupa Mas tahun berapa, mohon maaf nih. Terus ada Mas Putu Arya. Ini ketemu lagi nih. Kemarin habis ketemu di kantor, kan kita ketemu lagi. Terus ada teman-teman panitia juga dan ada Mbak Fitri. Ini Mbak Fitri teman kita panitia atau Mbak Fitri yang lain nih? Salam nih Mbak Fitri. Dan teman-teman yang ada di IG Live juga. Baik, salam kenal semuanya buat yang baru mengenal, buat yang sudah mengenal. Alhamdulillah bisa ketemu lagi teman-teman. Gimana kabarnya? Moga-moga sehat-sehat. Dan nggak bosan-bosannya saya menyampaikan kalau main ke Bali, ayo mampir ke sini. Rumah kalian sudah punya rumah yang baru dan ini benar-benar rumah kalian. Jadi ayo kita main ke sini, kita ramein bareng nih rumah kalian yang ada di Bali. Nah, bicara soal CBI gitu ya, berdirinya Balai Pemberdayaan Industri Fashion dan Kriya itu nggak bisa lepas dari CBI gitu ya. Malah eh, Mbak Kiki gitu ya, teman-teman yang lain, kalau saya ngelihat, saya orangnya kan sentimental gitu ya, itu merasa berhutang budi banget tuh sama program CBI dan sama para founder-founder yang sudah melahirkan program CBI dan juga para alumni-alumni nih yang nggak henti-hentinya ngasih testimoni positif gitu ya terhadap program CBI. Ya, program CBI itu memang pertama kali lahir di tahun 2015 ya, di tahun 2015 sejak berdirinya program BCIC yang menjadi cikal bakal berdirinya BPIFK. BCIC, Bali Creative Industry Center. Tapi dengan format yang kita laksanakan beberapa tahun belakangan itu baru ditemukan atau baru dijalankan sejak tahun 2018 gitu. Nah, jadi mengalami perkembangan kalau saya bilang ya, perkembangan atau perbaikan konsep dari yang sebelumnya tahun 2015, 2015, 2015, 16, 17 sampai akhirnya dievaluasi, diperbaikilah konsepnya, muncul konsep yang seperti sekarang, yaitu konsep untuk melakukan pendampingan manajerial kepada para pelaku IKM fashion dan kriya agar mereka bisa naik kelas gitu. Nah, ini konsep yang dijalankan sejak tahun 2018.
salah satu alumni yang cukup kesohor gitu ya, ada Mas Afida dengan brandnya Ebony Watch dan beberapa brand lain gitu ya, yang cukup kesohor juga. Cuman yang selalu nempel di saya itu selalu Mas Afida gitu ya. Nah, ini programnya apa? Secara sederhana, secara umum, saya memahaminya adalah eh, bagaimana Kementerian Perindustrian melalui BCIC saat itu memberikan pendampingan manajerial ke pelaku usaha yang sudah existing. Nah, kita bedah nih coba ya satu-satu ya. Syaratnya adalah pelaku usaha yang sudah menjalankan bisnisnya minimal 1 tahun. Nah, ternyata ada ceritanya tuh, kenapa kok minimal 1 tahun gitu ya? Supaya nggak ketemu calon peserta yang masih apa nih istilahnya Mbak Esti, masih galau gitu ya, masih berada di persimpangan jalan yang dia masih agar dia Dan, sudah dan mantap bahwasanya jalan hidupnya ini adalah menjadi pelaku dan ini wirausaha ya Mas, sudah yang sudah paling mulai gimana? berjuang membuat laporan keuangan tuh kalau udah setahun tuh itu. Udah setahun itu ya. Oh ya. Oh, ini new insight nih malah nih buat saya nih ya. Ya, dan paling enggak kan karakternya udah keuji juga ya selama setahun itu dalam eh, membangun sebuah bisnis gitu ya. Karakternya sudah tangguh sehingga dia sudah tidak ragu untuk menjalankan bisnis ke depannya. Terus yang kedua, kenapa manajerial gitu lah. Nah, kau coba ini kita tanya gitu ya ke beberapa alumni CBI gitu ya, atau para brand-brand pelaku usaha, mayoritas mereka bisa bikin produk, tapi kalau ditanya latar belakang background-nya, mungkin agak sedikit nggak relate gitu ya dengan latar belakang bisnisnya. Mungkin ada yang di bidang bisnis fashion, tapi bukan berarti dia itu seorang desainer fashion loh. Dan bukan berarti dia juga seorang alumni bisnis gitu ya. Nah, dari situ Kementerian Perindustrian melihat para pelaku bisnis ini seandainya gitu ya, seandainya dibekali ilmu bisnis, wah, bisnisnya itu bisa lebih terakselerasi ya, naik kelasnya, entah itu omsetnya, entah itu kapasitas produksinya, kalau dia diajari cara menjalankan usaha dengan baik dan benar gitu. Nah, sehingga dipilihlah konsep sejak tahun 2018 itu adalah pendampingan manajerial. Dengan kurikulum, ya waktu itu Kementerian Perindustrian gandeng salah satu sekolah bisnis terkemuka di Indonesia, gitu ya. Kampus S1-nya terletak di Jalan TB Simatupang di Jakarta, dan kampus S2-nya, apa saya kebalik ya Mbak Isti ya? Ya, seperti itu. Jadi latar belakangnya seperti itu. Kalau kita bedah founder Ebony Watch itu latar belakangnya sastra Inggris gitu ya. Founder Bigi Simu latar belakangnya, wah saya lupa, yang Dokter jelas bukan gigi. bisnis dan bukan fashion. Dokter gigi, ya betul. Bayangin coba, dokter gigi punya bisnis fashion gitu. Kalau bisnisnya masih klinik gigi itu masih oke lah ya. Gitu ya. Nah, Mas Ahmad, mumpung kamu belum dikenalkan, latar Saya belakangmu apa manajemen, Mas Pak. Ahmad? Manajemen Wah, konflik, kalau Pak. ini masih relate ini, masih oke lah ini. Ya, dan beberapa latar belakang yang lain gitu ya, yang lain. Jadi ya bersyukur sejak dijalankan sejak tahun 2018, program ini sudah banyak melahirkan wirausaha yang naik kelas gitu ya, karena kami ingin tidak hanya sekedar ngasih pelatihan, ngasih kelas, tapi eh, alumninya juga skillnya nambah, wawasannya nambah, bisnisnya juga meroket gitu ya. Nah, nanti kita dengerin nih testimonial dari Mas Ahmad, meroketnya sampai sejauh mana ini gitu, sampai bulan, sampai planet Mars atau sampai mana nih. Pengen tahu juga nih saya nih, belum pernah nanya nih Mas Ahmad. Kurang lebih kayak gitu Mbak Kiki tentang Oke, CBI. baik Pak Diki. Terima kasih nih atas penjelasannya terkait dengan program CBI ya. Berarti kan memang pelaku bisnis yang kita jumpai itu kan terkadang memang belum selaras gitu ya dengan background pendidikannya seperti itu. Jadi memang dibutuhkan juga pendampingan manajerial untuk membantu dalam mereka mengembangkan bisnisnya seperti itu ya Pak Diki. Nah, menyambung Mm-mm. nih mungkin bisa dari Mas Ahmad nih sebelum mengenal CBI Mas, tantangan apa sih yang paling besar dalam menjalankan usahanya? Nih mungkin nyambung nih dari tadi pertanyaannya Pak Diki, mungkin bisa diceritakan nih Mas Ahmad.
kalau tantangannya sih sebelum ini ya, masuk di CBI ya. Nah, kita tuh eh, bisnis itu ya yang penting bisa jualan, yang penting bisa manage orang gitu dengan apa adanya gitu ya. Ternyata setelah masuk CBI itu, oh ternyata tuh ada tips dan triknya agar semuanya itu lebih efisien dan efektif gitu loh. Dengan saya masih ingat sampai saat ini tuh dikasih materi waktu one by one coaching itu sama coach saya bahwa cara menghitung eh, efektivitas satu barang itu tuh sangat-sangat detail dan bisa dihitung sampai berapa rupiah yang dikeluarkan harga pokok produksinya dari barang ini. Bahkan saya dikasih challenge untuk memangkas biaya produksinya untuk dipotong dari 20% menjadi 40% lama-lama gitu, dan harus bisa memotong cost production sampai sebesar itu. Jadi penting untuk manufaktur itu untuk bisa mengambil margin lebih banyak dan bisa berkembang gitu untuk mengembangkan riset, untuk mengembangkan marketing, untuk biaya promosi dan lain-lain. Nah, gitu semuanya kayaknya nggak bisa didapat deh kalau nggak ikut CBI waktu itu ya. Kebetulan saya ikutnya yang Mentornya siapa, online. Mas? Nah, online aja Pak Pak siapa Bu yang dari Cirebon itu Bu? Pak Tony. Sony, Pak Sony. Kok nama mentornya lupa? Nih, Dimarahin. Kalah, nih kalah semua ini gue. soalnya kalau 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 enggak soalnya ini Ah, Mas Diki kalau di CB itu kita langsung nama mentor terangan ya. mentor nih lu udah ngapain aja buat mentor menti lu ya coba nanti Sama Pak Sony Bu. Emang beliau kebetulan dapatnya Pak Sony itu emang beliaunya itu kan orang manufaktur ya Bu. Nah, jadi sangat sangat pas dan buat orang yang eh, cukup celelean seperti saya ini ya pas dapat Pak Sony yang cukup galak dan tegas gitu. Jadi emang ya kamu harus tegas di dalam bisnis, nggak boleh ini, nggak boleh celelean, harus segini, potong sekarang 3 bulan pertama potong cost production 20%. Hmm. Dari bahan, dari sisa limbah, dari ini harus diefisiensi. Baik Pak, habis itu dipotong lagi 20%. Tapi ya dari kesini ya makin bisa makin tebel marginnya. Jadi kita enak mau efeknya kemana-mana kan Bu kalau marginnya tebel gitu. Seperti itu sih Mbak, kurang lebihnya. Ini aja saya ikutnya yang teman-teman dari online ya. Wah, ini aja impact-nya luar biasa ya. Apalagi saya ikut yang offline ya. Kayaknya bisa menguasai market Bali deh saya. Karena 1 bulan di Bali. Benar juga ya Mas ya. Iya, karena kan saya orang uh, marketing ya, suka jualan. Jadi ya nggak mungkin saya berdiam diri di Bali. Kalau 1 bulan di Bali pasti Hmm. grab semua market Bali gitu. Oke, oke. Terima kasih nih Itu sih Mbak. sharing-sharingnya dari Mas Ahmad nih. Berarti bisa dapat tips and trick ya yang mungkin nggak bisa didapatkan di tempat lain, namun pas CBI itu bisa dapat tips and trick. Apalagi sampai tadi motong cost production itu yang cukup besar ya Mas ya. Besar banget itu Mbak. Itu yang mikir sampai gimana nih caranya. Gitu, tapi diajarin ini untuk ganti mesin lah. Oh, ini mesin kamu itu cuman bisa produksinya cuma bisa 10 pieces per hari. Ini nggak bisa kamu kalau gini. Kamu harus upgrade mesinnya segini. Ada uang nggak Hmm. gitu? Ada Pak, dari hasil dari ini. Ya udah kamu beliin investasi Hmm. mesin yang ini. Beli. Nah, efektivitasnya bisa 20 eh, bisa 2 kali lipat gitu. Ini harga ininya berapa? Oh, ini kamu harus naikin harga jualnya biar dapat margin lagi yang lebih tebel. Ini harus dipotong cost produksinya. Limbahnya ini bisa dibuat ini loh, seperti itu. Jadi ya sangat relate lah dengan kehidupan produksi yang setiap hari Itu uangnya pakai seperti modal itu, sendiri, Pak. Mas. Pas ditanya, ada uang nggak gitu? Ada, Pak. Gitu. Modal sendiri. Iya, pakai modal sendiri, Pak. Wah, coba waktu itu jawabnya, "Ah, lupa Gak gitu, punya. atau nggak punya gitu. Nah, siapa tahu nanti Ditambahin ya sama Pak Sony ya. Oke, oke. nggak.
Nah, kalau dari sudut pandang Mbak Isti nih Mbak, nah kenapa sih Mbak kalau pelaku usaha kreatif saat ini itu membutuhkan program inkubasi dan nggak hanya pelatihan biasa nih? Mungkin dari Mbak Isti bisa share. Nah, sebenarnya nanti mungkin Mas Ahmad yang bisa ngobrol ya, yang bisa cerita banyak. Karena waktu itu kami sesimpel gini, um, ikatan bisnis kami tuh melihatnya gini. Kayaknya kalau dikasih tahu cara mengerjakan, udah jago, lebih jago nih tenan-tenan nih. Hmm. Tapi begitu dijembrengin gitu ya, ngitung, ah ya Mat ya, ngitung itu tuh kayak mereka udah ngeri kayak tenan saya tuh terakhir begitu Mas Diki challenge gitu ya dari omsetnya 2 miliar ke 3 miliar ya Mas Diki ya kalau nggak salah. Itu hal pertama yang mereka lakukan tuh takut, takut dulu. Terus saya kayak sini duduk kita hitung bener-bener terus kayak oh bisa ya Mbak ternyata ya dan bener achieve ya Mas Diki waktu itu gitu. Jadi sebenarnya ketika ditanya kenapa butuh pelatihan, sebenarnya kalau buat saya, mungkin pelatihan nggak butuh-butuh amat. Tapi masalahnya, kalau nggak dikasih pelatihan, perspektifnya pasti beda. Mungkin nanti Mas Ahmad bisa konfirmasi ya, bahwa kita sih bisa aja langsung mentoring, langsung kita kasih teknisnya. Tapi kalau tidak di kelas dan tidak ada diskusi antar tenan, tidak ada diskusi antar pemateri, akhirnya dia ketemu coachnya tuh kayak bingung. Sementara mungkin waktu itu Mas Ahmad ketika ketemu Mas Sony ya udah ngomong gini kan, ingat nggak lu waktu di kelas ini buka gitu yang kayak gitu ini kan di kelas ini kan ini udah diajarin gitu kan Mat. Nah jadi maksudnya hal-hal begitu jadi sebenarnya konteks pelatihan ini walaupun online em, kami tuh sebisa mungkin memasukkan materi-materi yang kalau bisa nggak usah mulai dari awal lagi yang sebenarnya baca di buku atau di AI atau di Chat GPT atau di Google Gemini itu ada gitu tapi kita memang langsung straight to the point ini gimana nih cara menerapkannya di bisnisnya. Itu satu, Mbak. Nah, yang kedua, si pelatihan ini tuh sebenarnya buat bridging untuk tahap kedua ya, Mas Diki ya. Untuk kemudian ini the real deal-nya itu adalah coaching, di mana setelah pelatihan itu kita lepaslah mereka balik ke bisnis, mendadak bisnisnya banyak PR ya. Bener gak, Mas Ahmad? Begitu dapat kelas, mendadak bisnisnya banyak PR, mereka overwhelmed tuh. Mereka pusing, ternyata bisnisnya banyak banget nih, mulai dari mana nih rapihinnya baru mentoring. Yuk, sini yuk kita coaching, PR-mu apa aja, dudukin, zrep gitu. Sehingga proses-proses itulah yang kita kedepankan sehingga nggak bisa nih ucuk-ucuk coaching gitu. Sama kayak ketika kita bikin bisnis, mungkin teman-teman sudah melaksanakan yang penting bikin bisnis, yang penting profit, tapi setelah belajar beneran gitu, lebih enak kan alurnya lebih kelihatan. Nah, saya nggak tahu nih, kalau dari kami kan perspektifnya gitu, nggak tahu nih dari yang pelaku bisnisnya bener nggak sih, nyampe nggak sih message yang mau Oke, nih. Gimana nih Mas? Nyampe nggak nih Mas? Kalau di kalau di kami selaku pelaku usaha sih Mbak, sebenarnya ini tuh kayak jebakan trap yang UMKM alami ya, bahwa mereka tuh apa sih mentoring, apa sih coaching gitu. Mbak, perusahaan besar tuh punya coaching atau punya mentor semuanya. Nah, kita yang perusahaannya kecil UMKM tuh nggak punya kayak coaching atau orang yang melihat bisnis kita itu dari sisi samping, dari sisi belakang gitu. Jadi ya kayak seakan-akan bisnisnya bener lurus terus padahal itu kita tuh belok-belok nggak karu-karuan gitu. Jadi emang harus kita tuh punya coaching atau punya mentor untuk melihat perspektif dari luar bisnis kita gitu. Nah, ini yang eh, perlu disadari sama teman-teman UMKM lainnya karena kalau saya emang suka belajar dan senang kalau di mentoring gitu mencoba untuk mengosongkan gelas dan memasukkan apa yang ilmu dari orang lain gitu. Jadi kadang-kadang kan ada yang UKM, oh saya omsetnya udah bagus kok gini 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 dikasih tahu nggak dengerin dan lain-lain gitu. Padahal kalau dia mau mendengarkan aja itu omsetnya bisa jauh lebih baik, bisa lebih meroket lah gitu istilahnya Pak Diki tadi. Tapi kadang-kadang kita terlalu terlalu gimana ya, terlalu cepat berpuas diri gitu. Padahal kalau di press lagi, kalau dibenerin lagi nih bisa naik omsetnya dan bisa lebih oke lagi gitu performanya gitu. Kalau dari kami ini sangat menurut saya program yang sangat sangat bermanfaat sih untuk UMKM apalagi yang intens 1 bulan di
Bali itu, wah itu kayaknya nggak ada deh di kementerian lain nih Pak. Oke, dapat pujian nih Pak Diki program CBI ini. Ya, alhamdulillah gitu ya. Tapi ini buat teman-teman juga perlu ketahui gitu ya, para founder dari program ini juga sebenarnya bukan saya gitu ya. Saya juga ketimpuan nyemplung di tahun kedua, terus ya mencoba untuk meneruskan dan ya mencoba nambahin dikit-dikit supaya lebih baik gitu ya. Nah, salah satu foundernya memang Mbak Isti nih, founder dari program CPA dengan konsep yang sekarang. Kalau di Kementerian Perindustrian itu ada Pak Anta gitu ya, Mas Anta gitu ya. Eh, para founder dan nggak tahu ada berapa orang sih waktu itu Mbak Isti founder dari program CPA itu ketika kalian ngumpul terus Yang diskusi pertama bareng. Mas Diki dengan timnya yang tahun 2000. Jadi Mas Diki ini nggak bisa ngeles. Jadi sebenarnya tuh kami cuman apa estafet sebenarnya sama Mas Diki. Jadi kayak waktu itu Mas Diki lagi sekolah gitu ya, Diki lagi Mas Diki lagi sekolah gitu, ditinggal kami keluar negeri gitu ya, terus kami mengerjakan gitu. Terus dia langsung, nah itu jadi ceritanya begitu sih Mbak Diki. Jadi ketika kami jadi ya itu tadi Mas Diki bikin ajak jalan 2 tahun, dan memang kalau program baru jalan tuh biasanya evaluasinya per 2 tahun gitu ya Mas Diki ya, per 2 tahun atau 3 tahun. Jadi waktu itu pertamanya Mas Diki nih dan timnya yang bikin, nanti kalau mau tanya Mas Diki timnya siapa gitu kan, terus kita Ya, estafet tim estafet ke itu berarti waktu itu hmm, maksudnya tahun 2017 ya, sebelum 2018 kan? iya Oh, 2000 ya, 15 ya dong, betul. 15 dong 2000 Mas. 2016 Heeh, lebih tepatnya. Ya, ya, jalan dua batch atau ya, 3 batch betul. dulu tuh Uh, Mas Diki sekolah gitu ya. Nah, di handover ke Mas Anta, terus ada kami, ada saya, ada Mas Keli. Nanti ketemu sama Mas Keli. Kemudian waktu itu ada Mbak Erika. Jadi kami berempat, Mas Keli, saya, Mbak Erika, dan ada namanya Pak Eko Suhartanto. Itu kayak bapaknya kita. Nah, terus kemudian balik lagi kita mengembed konsep manajemen itu ya Mas Diki ya. Akhirnya desain kita pisah ke design lab ya Mas Diki ya, sama IFCA, karena ada IFCA. IFCA juga dibikin progres yang baru. Kemarin udah jelasin kan ya tentang IFCA ya, program IFCA gitu ya. Nah, itu Udah, Mbak. kan udah jelasin IFCA gitu, jadi bener-bener terpusat gitu, karena IFCA-nya sendiri kan juga progresnya udah baru gitu ya Mas Diki ya. Nah terus kita bingung nih, kita mau bikin anchor-nya tuh di mana gitu, karena sebenarnya industri ketika bisnis itu sudah mulai jalan, apalagi setahun atau 2 tahun udah mulai masalahnya tuh udah mulai banyak gitu. Nah ini nih berarti gongnya di sini gitu. Nah itu sih timnya ada 4, terus kemudian berkembang ada Mas Sony, Mas Irman, dan mentor-mentor yang sekarang. Nah saya salut juga sih sama Mas Diki, Mas Anta, terutama Mas Diki sekarang ya, begitu udah pegang BPIFK ini dan pegang CBI gitu ya. Kayaknya setiap 3 tahun sekali ya kita Mas Diki ya, jadi dia memperbarui ya. Yang ucuk-ucuk ada COVID itu diperbaharui lagi konsepnya. Kemudian yang tahun ini nih saya mau pamer juga nih, tahun ini kita udah bikin 2 sesi di mana kita lihat kebutuhan IKM, ada yang mau jadi supplier B2B, ada yang mau langsung B2C. Nah itu adalah proses pembelajaran yang nggak pernah hilang, dan itu ada inovasi-inovasi yang terus lahir. Gitu sih. Nah, menariknya adalah mau jalur dari manapun nanti anchor-nya tuh di CBI sih sebenarnya, untuk merapihkan manajemen atau proses bisnis. Nah, itu mudah-mudahan dengan harapan profitnya tambah banyak, jadi bisa jalan-jalan ya Mas Ahmad tadi. ya, ya, Oke. benar-benar Mbak. Ya, ya, saya pikir pendapat juga ya yang disampaikan sama Mbak Esti tadi. Jadi kita akan selalu mencoba untuk melakukan continuous improvement, kurang lebih seperti itu ya. Perbaikan kecil tapi terus menerus. Jadi makanya kami juga nggak bosan-bosannya tuh kadang-kadang suka nanya ke para alumni gitu kan, kira-kira dari pelaksanaan kegiatan yang kemarin ada masukannya apa, terus perkembangan usaha dari teman-teman itu bagaimana gitu kan, karena ya sebagai input juga ke kami eh, delivery program CBI ini dari ke tahun ke tahun dengan harapan juga semakin baik gitu kan, sehingga dampaknya ke teman-teman juga makin lama makin baik, kita bisa melahirkan alumni-alumni yang pada akhirnya juga naik kelas gitu. Oke nih, terima kasih nih Mbak Esti dan Pak Diki untuk
sharingnya juga. Jadi kita tahu banyak ya, udah dari dulu banget ternyata ada CBI sampai dan bertahan sampai sekarang seperti itu ya, yang sudah banyak sekali membantu para pelaku usaha yang ada di seluruh Indonesia seperti itu. Nah, mungkin sobat-sobat IKM pada kepo nih, Pak Diki. Mungkin bisa nggak sih dijelaskan kan selalu ada perbaruan gitu ya Pak ya dari CBI. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak alur pelaksanaan CBI dan siapa aja nih yang dapat mengikuti program CBI di tahun ini. Katanya sih tahun ini mau ada ya Pak ya. Nah, itu yang di tahun ini siapa aja nih yang bisa ikut program CBI ini? Ya, baik, makasih. Ya, jadi tahun ini kenapa sih kok tadi Mbak Isi cerita ada IKM yang B2C sama B2B gitu ya. Yang pertama, Kementerian Perindustrian itu di awal tahun Bapak Menteri meluncurkan SBIN, Strategi Baru Industrialisasi Nasional gitu ya. Nah, salah satu amanat atau strategi di SBIN adalah agar meningkatnya pelaku IKM yang menjadi bagian dari rantai pasok industri menengah maupun industri besar. Nah, begitu SBN ini di launching, terus kami coba rapat kecil tuh sama para mentor gitu ya, para mentor inti gitu ya. Bagaimana nih kita bisa menerjemahkan SBN ini ke dalam konsep, metode maupun kurikulum yang ada di CBI begitu. Nah, sehingga dan kami pun juga di proses itu melihat ternyata para pelaku usaha yang fokusnya itu ingin menaikkan pelaku usaha yang memang dia tidak ingin menaikkan brandnya, tapi lebih ke B2B gitu dengan white label itu kebutuhannya berbeda. Nah, ternyata dari diskusi dengan para mentor itu berbeda, sehingga yang membedakan pelaksanaan CBN nanti di tahun ini adalah yang pertama tidak hanya materi, yang jelas materi juga sudah kami coba improve antara yang B2C dengan B2B, dan tapi juga dari sisi metode kelasnya. Jadi para peserta nanti yang lebih kuat di B2C ataupun lebih kuat di B2B itu akan dispesialisasikan. Mungkin kalau saya analogikan ibarat kita kuliah gitu ya, kayak Mas Ahmad misalkan ngambil jurusan manajemen, maka nanti di semester akhir itu konsentrasinya mau masuk kemana nih gitu loh. Kalau di manajemen saya dulu kan ada manajemen SDM, manajemen operasi, manajemen keuangan dan sebagainya. Nah, demikian juga nanti di kelas CBI. Jadi di kelas CBI, baik nanti yang B2C atau B2B, nanti akan dibagi di tahap pertama, itu mereka akan belajar dengan materi yang sama gitu ya. Kayak kuliah itu ya TPB gitu ya. Kalau anak ekonomi semuanya dapat pengantar teori ekonomi makro satu gitu ya, atau makro teori ekonomi makro dua gitu. Semua akan dapat itu. Nah, begitu nanti di tahap yang kedua, maka nanti akan dispesialisasikan dengan materi yang custom juga. Tuh, dengan materi yang custom juga. Dan di akhir nanti, kalau kemarin mungkin konsepnya adalah tahun-tahun sebelumnya adalah bisnis pitching gitu ya, kesempatan bisnis pitching di depan investor gitu ya. Mungkin kali ini kami coba uh, narasikan ulang gitu ya, tidak bisnis pitching di depan para investor, karena kalau para investor artinya kan dia sudah siap untuk mendapatkan pendanaan gitu ya. Nah, dari pelaksanaan kegiatan inspirasi sebelumnya yang sudah kita kerjasamakan juga dengan mentor Ibu Dian Ono, kita juga mendapatkan input. Ternyata untuk jenjang ke investor itu eh, teman-teman ini belum siap gitu, masih butuh penahapan selanjutnya. Sehingga di tahun ini nanti kami tidak akan bisnis pitching di depan investor, tapi justru bisnis pitching di depan para mitra retailer gitu ya. Mitra retailer, siapa saja retailernya, tunggu tanggal mainnya. Jadi nanti teman-teman juga akan bisa mendapatkan feedback, gitu ya, kira-kira produknya nanti butuh pengembangan standar di sisi apa, atau kemasannya, atau mungkin kualitas produknya, dan sebagainya. Nah, dengan adanya konsep yang sedikit berbeda, maka kriteria pesertanya pun kami coba adjust gitu ya. Kami coba adjust gitu ya.
Jadi kalau sebelumnya maksimal 35 tahun, waktu itu Mas Ahmad udah mepet banget tuh usianya, 35 tahun gitu ya. Nah, tahun ini kami coba naikin usia maksimal 40 tahun. Nah, jadi masih ada kesempatan yang tahun ini usianya ulang tahun ke-40 itu masih bisa ikut. Nah, tapi gitu ya, tapi kami juga mensyaratkan omset minimum gitu ya, karena kami berharap eh, para peserta yang mengikuti program ini nantinya itu juga bisnisnya itu dalam artian siap untuk ditinggal gitu ya bagi para peserta agar dia bisa fokus mengikuti pelatihan gitu ya. Nah, kami mensyaratkan omset minimum 100 juta per tahun, gitu. Usia bisnis minimal 2 tahun, dan memiliki karyawan tetap minimal 2 orang. Selebihnya masih sama, pendidikan minimal D3, semua jurusan, dan paling tidak sudah memiliki NIB atau legalitas usaha. Tapi kalau belum punya NIB pun nanti teman-teman juga bisa tetap mendaftar, nanti bisa kami dampingi untuk bisa proses mendapatkan NIB. Nah, kelasnya juga akan berbeda gitu ya. Kalau dulu kan paralel antara yang offline sama yang online gitu ya. Yang offline jalan, yang paralel juga jalan. Kali ini berbeda. Ya, menimbang situasi kondisi ekonomi makro saat ini gitu ya. Jadi nanti kelasnya akan online dulu, gitu ya. Online dulu, lalu nanti pada tahapan konsentrasi itu akan offline. Ya, akan offline di BPFK di Bali. Nah, kami sekarang sudah dilengkapi sama asrama, jadi nanti stay-nya di asrama, gitu ya, di asrama BPFK dengan memanfaatkan ruang kelas yang ada di BPFK. Tapi pesertanya juga gitu, nggak semuanya akan berangkat ke Bali gitu. Jadi nanti di tahap 1 akan diseleksi itu, seleksi gitu ya. Kita akan cari orang-orang yang kayak Mas Ahmad gitu ya, yang tadi bilang, wah kalau saya offline di Bali, pasar Bali tak kuasai semua. Nah, kita mau nyari orang-orang yang ambisinya kayak gitu ya. Jangan nanti orang yang ke Bali itu postingannya, oh sunset, sunrise. Nah, kita coba hindari kayak gitu. Jadi nanti mau kita kurasi lagi ini, kita mau seleksi lagi yang berangkat ke Bali. Kayak gitu Mbak Baik, Kiki. nih memang ada sedikit perubahan ya Pak Diki ya untuk konsep di tahun ini ya, dan nggak akan kalah menarik sih. Apalagi untuk tahun ini tuh akan ada bisnis pitching gitu ya Pak di depan mitra retailer ya. Dan teman-teman mungkin pertanyaannya nih siapa nih mitra retailernya kata Pak Diki, nanti tunggu tanggal mainnya ya teman-teman. Jangan lupa nih dipantengin terus IG-nya BCIC ya, BPFK at BCIC official. Nah, kita lanjut dulu mungkin. Nah, kalau dari Mbak Isti nih Mbak, eh, apa sih Mbak perbedaan dari peserta yang mengikuti CBI ini dengan pelaku usaha yang memilih untuk belajar sendiri? Nah, tentu pasti ada bedanya kan ya Mbak. Kan belajar itu bisa dari segala sumber gitu ya. Mungkin Mbak Isti bisa sharing-sharing. Ya, tadi kayak yang aku jelasin sih sebenarnya Mbak Kiki. Jadi ketika kita bicara belajar, sebenarnya belajar bisa dari YouTube, bisa dari macam-macam gitu. Nah, mungkin nanti bisa dikonfirmasi sama Mas Ahmad juga ya sebagai yang konsumennya lah gitu kasarnya. Kalau di kami buat lebih terstruktur dan sedemikian rupa gitu. Mungkin Mbak Kiki juga ngalamin ya, Mas Diki juga ngalamin bahwa kita tuh di rapat belakang layar kita tuh berantem bahwa sesi ini nggak boleh diganti sama sekali gitu. Nah, itu tuh yang sebenarnya yang kalau saya melihatnya di CBI itu strict begitu. Dan kemarin pun kami sampai berdebat, ini baru beberapa hari lalu gitu ya Mas Diki ya, bahwa materi ini nggak boleh diganti gitu. Materi ini boleh dinegosiasi, materi ini boleh gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu sih Mbak Kiki. Atau bahkan ketika di kelas gitu ya, Mas Ahmad juga pasti ngalamin nih, yang awalnya kita bilang, slide ini nih harus, pokoknya kalian harus paham. Yang lain boleh nanti di skip gitu, cari aja di YouTube gitu. Nah, hal-hal seperti itu sih Mbak Kiki, di mana kami memang membuatnya sangat terstruktur. Untuk persiapan apa? Untuk persiapan pitching. Sebenarnya ujungnya tuh waktu itu pitching. Nah, apa itu pitching? Pitching itu ketika teman-teman sudah bisa dengan waktu singkat menjelaskan bisnisnya apa, eh, dan terstruktur juga. Jadi sebenarnya semua program ini tuh nanti ujungnya tuh ada di pitching dan bisnis plan gitu. Mungkin kalau yang sekarang namanya white paper. Kenapa itu?
kita pengennya tuh mereka bawa pulang gitu ya, mereka datang ke bisnis udah punya petanya. Itu sih yang kita harapkan. Karena yang dibilang Mas Ahmad tadi, mereka sudah menjalankan, mereka sudah oke, tapi kok kebayangnya kayak berantakan aja. Jadi masalah apa yang datang diselesaikan duluan, padahal belum tentu itu harus diselesaikan duluan dan belum tentu juga itu masalah. Nah, ketika masuk kelas ini, akhirnya begitu pulang lagi ke bisnisnya, mereka mulai sadar tuh bahwa, oh, yang selama ini saya pikir bukan masalah, itu adalah masalah. Bahkan yang saya pikir mungkin bukan masalah, itu merupakan potensi masalah. Itu sih yang ngebedain sih sebenarnya Mbak Kiki. Jadi sensing itu yang mau kita tumbuhkan ke teman-teman ini, yang akhirnya kami em, berpikir bagaimana caranya ini bisa disampaikan walaupun dengan online gitu. Itu sih sebenarnya yang keunikannya CBI, di mana ketika teman-teman online pun bisa mendapatkan kualitas pembelajaran yang sama dengan teman-teman yang pada saat itu tatap muka di Bali. Walaupun jadinya yang dikorbankan adalah nongkrong-nongkrong cantiknya dan diskusi malamnya ya. Kalau Mas Ahmad tuh boleh cerita, ternyata setahu saya mereka tuh juga Zoom malam-malam ya, ternyata mau bikin tugas ya Iya. Mas ya, gitu. Jadi mereka punya punya apa ya, bonding sendiri lah walaupun ini online gitu, teman virtual. Oke nih Mbak Esti, terima kasih nih untuk penjelasannya. Nah, gimana nih Mas Ahmad, kalau kan SIBA ini kan berarti terstruktur seperti itu ya. Nah, kalau dari Mas Ahmad sendiri, perubahan apa sih yang paling terasa setelah mengikuti CBI ini kan seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Esti nih, perbedaan CBI itu kan dia lebih terstruktur sehingga bisa menumbuhkan sensing itu. Nah, kalau dari Mas Ahmad gimana Mas? Mungkin boleh dijelaskan sedikit ya. Kalau yang paling terasa perubahannya di bisnis saya sih ya lebih ini ya apa SOP-nya itu lebih jelas, terus pengukurannya tuh jelas. Saya bisa ngitung satu sendok ini HPP-nya sampai seberapa sih, untungnya berapa persen sih gitu. Jadi ketika kita eh, eh, waktu itu kita juga ada pitching, ketika ada pitching sama buyer, ketika di pameran ini saya boleh nggak beli 10.000 pieces tapi harganya segini. Nah, di otak kita udah langsung tahu, oh ini HBB-nya cuma 5.000 nih. Dia nawar sampai seberapa, kita bisa langsung dealing di tempat ini juga. Karena kan kesempatan tidak datang 2 kali ya. Kadang-kadang 3 kali ya kan. Jadi ya bisa ini, bisa apa, lebih lebih cepat untuk menentukan kesimpulan gitu. Jadi kesempatan-kesempatan itu ketika kita ada tahu sekali di bisnis kita itu seberapa pengukurannya bisa kita ukur. Nah, disitulah kita bisa menyesuaikan dengan marketnya. Nah, kebetulan saya mendengar dari Pak Diki tadi itu program yang ke depan ini kok kayaknya lebih menarik ya dari eh, eh, klari apa bukan klarifikasi ya, kayak pengelompokan gitu ya, kita jadi lebih fokus gitu. Ini lebih oke sih, boleh ikut lagi nggak ya? Karena kan eh, eh, ya dulu kan masih kayak sasarannya itu masih banyak gitu ya, masih masih semuanya disasar B2B B2C. Nah, ini kalau lebih kayak mata kuliah tadi lebih terkonsentrasi, kayaknya lebih akan oke lagi deh. Karena yang B2B ini jelas ininya beda, marketnya beda, cara handlingnya beda. Yang B2C juga cara handlingnya beda, pendekatannya dengan customer juga akan berbeda. Nah, ini bisa juga mungkin dari teman-teman alumni bisa diajak untuk memberikan minimal motivasi lah Pak gitu. Siapa tahu saya sama Afida bisa ikut sebagai bentuk rasa terima kasih kita gitu Pak. Siap naik bis ke Bali pokoknya saya Pak. Oke nih, udah siap naik bis ke Bali nih Pak Diki. Gimana nih Pak Diki? Aman. Terus kesini aja. Kamar tak siapin nanti. Oh, oh. Tuh Udah. Pak Bos sudah Udah ngomong segera tuh. beli tiket bis. Nah, aku tinggal ngomong ke Mas Ahmad. Udah segera beli tiket bis Mas sekarang. Kamar udah disiapin. Mas Diki happy soalnya sekarang ada ininya, Ada ada kamarnya. kamarnya Ada ya Mas kamarnya ya ya. di Wah atas ya. tuh. Cakep loh. Ada kafenya lagi. Wah, udah. Terus depan langsung pantai ya Mas ya. Wah, cakep banget tuh. Waduh, kayaknya bisa Ya, seminggu deh Pak di sana. lengkap banget di sini Mas sekarang Mas. Iya ya. Aduh. Oke. Nah, mungkin kita lanjut dulu. Nah, kalau
Nah, kan kalau Balai Pemberdayaan Industri Fashion dan Kria, nah itu kan memberdayakan para IKM nih Pak Diki. Nah, kalau dari BPIFK sendiri sebenarnya dampak seperti apa sih yang diharapkan BPIFK yang bisa diterima oleh para peserta CBI nantinya? Ya, jadi kalau di tahun pertama itu kan apa ya, materi peserta kan mendapatkan materi secara teoritis gitu ya, secara teoritis eh, baik dari para akademisi gitu ya. Akademisinya pun kita pilihkan akademisi yang memang sudah pengalaman, satu sudah pengalaman mendampingi UMKM, jadi dia tahu kondisi real UMKM itu kayak apa kalau dibandingin sama teoritis. Dua, dia juga sudah punya bisnis yang dijalani, jadi bisa ngasih contoh praktikalnya, gitu ya. Tidak hanya ngasih sudut pandang dari sisi teoritis. Terus yang kedua, kita juga ajak praktisi gitu ya untuk berbagi best practice yang mereka terapkan di bisnisnya. Jadi nanti kita coba aja alumni-alumni yang sudah naik kelas untuk bisa berbagi di beberapa materi tertentu gitu ya. Kalau Mas Ahmad udah siap mau naik bis ke sini, ya udah ayo tak siapin kamarnya kan. Nah, terus tahun kedua tahun pendampingan gitu ya di coaching. Nah di coaching ini dalam artian bukan berarti nanti para peserta itu dikasih tahu gitu ya. Oh nanti di sana ada tikungan kamu belok kanan gitu ya. Oh nanti di sana ada apa eh, genangan air hindari jalan itu. Bukan seperti itu konsepnya. Jadi konsep mentoring adalah sebenarnya mencoba mengarahkan gitu ya, mencoba untuk melatih gitu ya, melatih lalu mengarahkan agar para peserta itu juga bisa menganalisa sendiri kebutuhan bisnisnya gitu ya. Dan dan mencoba untuk melatih para peserta untuk bisa mengeluarkan gitu ya, mengeluarkan opsi-opsi strategi bisnis apa yang bisa dijalankan gitu. Melatih sebenarnya mereka berupaya untuk mendampingi itu kayak memberdayakan jadinya, tapi bukan untuk memberitahu harus belok ke kanan atau belok ke kiri. Sehingga lepas dari 2 tahun program CBI itu, para peserta ilmunya udah komplit. Satu, teorinya udah tahu. Dua, kalau mau mengimplementasikan itu harus bagaimana, step by step-nya. Tiga, kalau dihadapkan sama situasi dan tantangan yang tertentu, dia sudah bisa mengeluarkan beberapa opsi dan dia sudah berani untuk mengambil keputusan strategi bisnis atau rencana aksi yang harus dijalankan. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi jangan dibayangkan, oh nanti saya bisa diskusi, nanti saya harus dikasih tahu harus seperti ini. Enggak seperti itu. Tapi justru kita ingin melatih gitu ya. Ngasih input dari sisi teoritis, lalu nanti teman-teman akan dilatih supaya nanti bisa tahu kapan harus mengambil keputusan seperti ini, kapan harus mengambil keputusan seperti ini. Itu dampak yang kita harapkan gitu ya. Lalu yang kedua tentu yang terukur gitu ya. Kita ingin nanti di akhir sesi 2 tahun itu ketika kita tanya gitu ya, gimana omset dibandingkan awal sebelum ikut program. Oh ada deltanya, ada perkembangannya. Gimana dari sisi kerapian manajemen bisnisnya. Oh kami sudah bikin SOP ini gitu. Dan sebagainya. Itu hasil-hasil terukur yang kita juga ingin tahu. Seperti itu. Baik Pak Diki, memang jadi ada yang hasil-hasil terukur gitu ya Pak ya, yang diharapkan kepada para peserta yang mengikuti program CBI ini seperti itu. Nah, kalau mungkin nih minta sharing-sharingnya dari Mbak Isti nih dari pengalaman mendampingi peserta nih Mbak, karakter seperti apa sih yang biasanya dimiliki peserta yang berkembang Hmm. paling cepat nih? Mungkin sobat-sobat IKM lagi ada ini nih menyimak kan, karakter apa sih yang harus saya punya gitu? Mungkin Mbak Isti boleh di sharing-sharing ya. Kalau saya nih karakternya itu satu, ambis, beneran ambis. Orang itu kalau udah ambis, akhirnya ada nggak ada duit, pasti dijalanin sama dia gitu. Nah, makanya kemudian yang Mas Diki bilang tadi, tahun ini mungkin karena kita lebih spesifik, syaratnya juga lebih menantang ya Mas Diki ya, karena ada syarat omset, kemudian kalau nggak salah sekarang bisnisnya minimum 2 tahun ya Mas.
Jadi setidaknya mereka sudah punya pengalaman bikin laporan keuangan. Karena gini, kalau bisnis 2 tahun, nanti Mas Ahmad selaku pelakunya, pelaku bisnisnya itu akan bisa bercerita bahwa kayaknya kalau jalan 1 tahun mereka masih kebayang tenger-tenger gitu ya, profit apa enggak ya. Tapi kalau udah 2 tahun itu mulai mikir, nih, gue bisa nggak menggantungkan hidup gue di bisnis ini gitu kan ya Mas ya. Nah 2 tahun, makanya kita pengen 2 tahun. Makanya kita tuh secara teori pun si bisnis ini nih baru kita bisa bilang survive the survival stage gitu ya, bisnis bertahan gitu itu setelah 2 tahun. Jadi 2 tahun 3 tahun. Nah 3 tahun ini memang lagi masa galau-galaunya. Coba nanti kalau Mas Ahmad dipikir masa lalu tuh 2 tahun ke 3 tahun ini adalah masa kontemplasi diri. Haruskah saya menyerah atau bisnisnya gini-gini aja atau bisa naik gitu. Nah itu yang saya mau bidik gitu ya karakternya adalah si ambis tadi. Jadi ketika dia mau jatuh tapi ngotot masih tetap dibangun atau dia ngerasa ini kayaknya nih udah masih bisa kita jalanin karena dari yang sudah kita alami, saya nggak tahu nanti tolong dikonfirmasi ya. Ternyata duit bukan masalah, ya kan Mas Ahmad. Selama kita nggak merugi dan kita bener-bener nggak punya petty cash. Selama kita masih punya duit di petty cash dan operasional masih bisa muter, ternyata mengembangkan bisnis itu duit bukan PR-nya. Tapi PR adalah di orang dan operasional, bener gak Mas? Jadi marketing gitu, jadi ya beneran semuanya gitu. Jadi finance itu banyak banget loh sama kita gitu ya, para mentor, dijembrengin masalah keuangannya, akhirnya mereka sadar, ternyata duit nggak masalah ya buat saya gitu. Gitu. Pokoknya targetnya itulah. Jadi kalau ditanya karakteristiknya adalah ambis dan orang yang selalu tidak melihat hambatan sebagai jalan mati gitu atau dead end atau jalan buntu jadi selalu ada cara muter kan nah setahu saya IKM itu selalu kalau diobrolin tantangannya apa pasti duit gitu nah biasanya di CBI saya dudukin saya kasih challenge kalau perlu bisnisnya dikecilin dulu gitu nggak usah ngotot barangnya banyak nah itu tuh banyak banget tuh masalahnya di situ nggak usah banyak dulu mulai satu-satu satu-satu gitu jadi ambis itu sih Mbak karena begitu kita udah ambis ketemu jalan buntu pasti dicari lagi jalan keluarnya itu Kak Kiki. Jadi kalau perlu jalan buntu tuh di ini diterabas sama dia dilompatin gitu. Baik. Nah, itu mungkin salah satu tantangan-tantangan ya yang lagi dihadapi pelaku usaha fashion dan kreasi ya, Mbak ya. Mungkin Mbak Isti bisa sekalian sharing nih Mbak. Biasanya apalagi nih Mbak yang disampaikan para peserta nih tantangan apa yang paling sering dihadapi oleh pelaku usaha fashion dan kreasi? Oke, saya nggak tahu tantangan realnya gitu. Tapi kalau saya boleh menduga gitu ya dari kalau saya belajar karena saya belajar ekonomi, kayaknya in this ekonomi market lagi lesu, kayaknya gitu sih. Jadi em, banyak IKM yang akhirnya bingung apakah saya harus ekspansi atau mengecilkan bisnis atau seperti apa. Dan ternyata memang shrinking bisnis itu merupakan salah satu strategi juga kalau kita mau bertahan atau nggak melakukan apa-apa juga strategi. Jadi sebenarnya spirit itu sih yang mau dibawa sama Mas Diki juga. Akhirnya kita pecah jadi dua. Ketika kamu mau stick di branding, maka B2B-nya jangan ambis dulu. Gitu kan ya Mas Diki ya. Jadi kita kan waktu itu mulai kayak oke kalau kamu mau B2B fokus dulu gitu karena saya yakin sih di ekonomi yang sekarang ya kalau bahasa anak Gen Z sekarang adalah in this ekonomi kata anak Alpha sama anak Gen Z gitu kita harus bisa memilih gitu sih Mbak jadi tantangannya sebenarnya selain menambah penjualan gitu ya tapi kalau kami melihat akar dari masalahnya adalah ini kita harus ngapain dulu nih ngadepin ini dengan bisnis kita yang udah jalan. Yang mungkin nggak kepikiran sama IKM adalah ngecilin bisnis itu strategi juga. Nah, mungkin mereka belum kepikiran. Mungkin nanti kita bisa eh, memberikan perspektif itu dengan cara kita udah pecah dua. Karena sepengalaman saya, IKM itu maunya banyak, tapi kita nggak tahu prioritasnya yang mana. Akhirnya dengan adanya kelas penjurusan ini, mereka dipaksa untuk memilih gitu. Sebenarnya si spiritnya Mas Diki akhirnya datang dengan ide itu, Pak Kepala tuh datang dengan ide itu, pokoknya harus dibagi dua gitu ya, tetap harus ada adalah untuk membuat IKM itu memilih. Karena IKM itu kalau sudah bisa memilih dan tahu maunya apa, oh udah tuh. Oke. Nah, memang market lagi lesu ya, Mbak Esti ya. Nah, kalau dari Mas Ahmad sendiri nih, gimana nih Mas, market yang lagi lesu ini apakah berdampak ke bisnis Ruby Craft saat ini, Mas? Mungkin bisa diceritakan sedikit ya untuk kondisi
saat ini? Kalau saya sedikit menggarisbawahi dari Bu Isti tadi bahwa benar sekali bahwa profiling dari orang yang ambisius atau dari owner UMKM-nya ini sangat penting karena sebagus apa bisnisnya kalau ownernya itu tidak mau menerima ilmu atau tidak mau berkembang ya bisnisnya akan stuck saja. Cuman kalau bisnisnya ini itu biasa aja tapi ownernya ini bagus, nah ini dia akan bisa berkembang lebih jauh lagi dan bisa tidak ada bisnis yang tidak bisa besar. Intinya gitu ya. Tergantung bagaimana ownernya yang menjalaninya gitu. Ada bisnis laundry yang laundrynya juga besar, ada bisnis yang cuci sepatu juga cuci sepatunya juga besar. Jadi kan bisnis yang kita anggap remeh aja kalau ownernya Dokter Tirta juga jadinya besar kan cuci sepatu. Padahal cuci sepatu ya sangat simpel ya. Ini tadi eh, sangat sepakat sekali dengan Bu Isti bahwa profiling dari ownernya ini sangat diperlukan untuk apalagi tadi bisnis B2B dan B2C gitu. Ini kayaknya akan lebih outputnya dari IBA ini akan lebih oke lagi deh ini. Perasaan saya ya. Kemudian kalau untuk bisnis lesu ini memang ekonominya sedang tidak baik-baik saja. Cuman kalau di Rubicraft sendiri, alhamdulillah karena kita mainnya B2B, ya masih tetap eh, pusing untuk bagaimana menepati kapan tanggal jadinya gitu. Karena kita banyak order yang harus segera dikirim di diekspor di bulan Juli ini, di bulan Juli pertengahan dan juga order lokal. Nah, jadi kita eh, kalau dari kami bagaimana caranya tetap bisa bertumbuh walaupun sebenarnya kalau berbicara tentang ekspor dunia ini kan besar ya. Kita bisa mengambil dari market yang dari luar negeri yang cukup besar jumlahnya, tidak hanya di dalam negeri saja, tapi kita juga kerjakan sedikit market yang 20% di dalam negeri ini sebagai untuk eh, seperti set A, set B gitu untuk bahwa kalau pas market ekspornya lesu ya kita kerjain dalam negeri eh, hotel project. Nah, kalau ekspornya kenceng ya yang lokal kita agak stop sedikit gitu. Tergantung permainan manajemennya saja kalau dari Rubicraft untuk saat ini ya Mbak. Kurang lebih Oke, seperti itu terima Mbak. kasih nih Mas Ahmad untuk sharing-sharingnya ya terkait dengan kondisi saat ini juga ya seperti itu ya Mas ya. Nah mungkin ini ada pertanyaan nih Pertanyaan. di kolom komentar dari Ibu Dibi. Terima kasih bisa ikut hadir dan tahu bahwa CBI ini sangat bermanfaat bagi para IKM. Apakah ada sistem gugur selama berlangsungnya CBI? Apakah ada target-target yang harus dicapai dari setiap tahapan belajar? Terima kasih banyak. Nih, mungkin Saya Mbak jawab dari atau dari kalau dari pengalamannya Mas Ahmad kemarin gimana nih Mas? kalau Ada dari yang kita ada target-target sistem nggak? gugur ya. Kemudian kebetulan saya kan kelas yang online. Nah, yang offline itu tuh sangat ya karena mereka 1 bulan itu intens ya. Jadi mereka sangat kompak sekali. Nah, kita yang online ini nggak mau kalah. Jadi kita tetap juga mau intens dengan membuat WA group di online dan juga Zoom di online. Kita tanya tugas apa yang belum selesai dan presentasinya mau bagaimana. Nah, seperti ini yang kadang-kadang kita perlu sharing dengan orang lain agar eh, target-target dari mentor ini itu bisa selesai tepat waktu dan hasilnya bagus gitu. Kalau target yang harus dicapai ketika udah masuk di coaching itu ada target yang harus dicapai. Jadi kita punya semacam panduan untuk apa saja yang kita sepakati dengan mentor, apa saja yang harus dicapai dari pertemuan bulan ini. Di akhir bulan akan dievaluasi dan targetnya apa gitu. Jadi memang harus ada output dan persentase seberapa persen keberhasilan kita mengerjakan dari tugas yang diberikan sama mentor-mentor kita. Baik, jadi memang ada target-targetnya ya Mas ya. Ya, Itu mungkin targetnya biar ini ya, biar tetap terpantau ya gitu ya. betul. Sudah seberapa seberapa jauh gitu tindak lanjutnya seperti itu.
Nah, kalau dari Pak Diki nih, gimana nih Pak tanggapan atas pertanyaan dari Ibu Dibi nih, yang apakah ada sistem gugur nih Pak pada saat berlangsungnya CBI mungkin agak menjadi ini ya, dipikirin banget nih mungkin. Apakah ada sistem gugurnya, terus ada target-target nggak nih yang harus dicapai nih Pak pada saat setiap tahap pembelajaran? Ya, kalau kita bicara di tahun pertama ya, jadi kalau CBI itu kan nanti ada tahun pertama, ini tahun 2026 ini, lalu nanti tahun kedua 2027 itu kan tahun pendampingan gitu ya. Nah, kalau target omset yang harus dicapai gitu ya dan sebagainya itu nanti di tahun pendampingan. Tapi sifatnya adalah sebenarnya bukan target yang bagaimana-bagaimana, tapi kita pengen mendorong gitu ya para peserta itu untuk push the limit ya supaya bisnisnya juga bisa naik gitu. Kalau tahun kedua target omset yang sudah kita sepakati gitu ya, dan itu nggak tercapai, ya nggak ada sanksi kok gitu kan. Terus kalaupun tercapai, ya kita ikut seneng karena mau secara nggak langsung kan bisnis teman-teman juga naik gitu. Nah di tahun pertama sebenarnya begini, eh, unitnya kelas CBI itu kan kelasnya adalah kelas yang pembelajaran, gitu ya, terus dikasih tugas. Nah, tugasnya juga bukan paper base gitu ya, tapi observasi sebenarnya. Observasi bagaimana kompetitor menjalankan bisnisnya berdasarkan teori yang tadi sudah didapat. Nah, observasi lalu diminta nanti menyusun presentasi. Nah, presentasi inilah sebagai bahan evaluasi. Nah, itulah target yang harus dikerjakan sebenarnya sama para peserta di tahun pertama gitu loh. Kalau kita bicara target. Nah, di situ nanti ada poin gitu ya, penilaian dari hasil presentasinya, dari hasil evaluasi yang nantinya itu dijadikan dasar untuk seleksi mengikuti tahap 2 tahun ini gitu ya, untuk mengikuti kelas penjurusan, penjurusan B2C, penjurusan B2B secara offline di Bali gitu. Seperti itu. Ini Ibu atau Mas ya? Ini Pak pertanyaan ya? dari Ibu Dibi Bibi Pak ya? yang Jendranat. Iya. Oh, Ibu ya, Ibu Dibi. Oke. Salam kenal ya, Bu Dibi. Moga-moga cukup jelas dan bisa. Oke, terima kasih banyak, Kak. Oke, terima kasih banyak nih Pak Diki untuk penjelasannya gitu ya. Nah, mungkin kita udah agak di penghujung nih hari ini nih. Nah, kalau dari Mbak Isti nih Mbak, mungkin teman-teman para calon peserta nih Mbak udah mulai harus mempersiapkan diri gitu ya Mbak ya. Nah, kalau dari Mbak Isti nih, apa sih yang harus dipersiapkan oleh calon peserta ini sebelum mendaftar program CBI? Oke, kalau Bapak mempersiapkan diri sih sebenarnya kalau saya malah siapin pertanyaan sebanyak-banyaknya dan harus tahu dulu bisnisnya mau apa. Kalau saya sih itu, saya sebagai mentor sih malah seneng ya kalau ketemu orang yang terus kayak pokoknya maunya begini gitu. Oh itu seneng banget tuh kita. Mas Diki yang tuh kayak ini mentor-mentor CBI kenapa sih malah ketemu orang yang susah malah seneng gitu. Kalau kami seperti itu. Jadi tahu dulu bisnisnya mau apa. Walaupun maunya misalkan simpel, pokoknya kita mau naikin penjualan. Oh nggak apa-apa nanti kita bongkar. Kita maunya ini, kita maunya itu gitu. Tapi jangan yang ucuk-ucuk gini. Mbak kita pengen profitnya 3 kali lipat. Nggak gitu caranya gitu. Jadi maksud saya kalau bisa datang ke kami sudah dengan masalah. Kemudian yang harus dipersiapkan adalah ngisi formulir, data-data perusahaan, sama email ya Mbak Kiki ya, karena nanti kita akan pakai banyak email, biasakan untuk ngecek email. Baik-baik. Sama ngecek Instagramnya BCIC Official sih yang harus Ya dipersiapkan, benar tuh di Mbak Isti, follow karena aja nanti gitu info-infonya Mbak bakal Kiki. banyak juga dari Instagram gitu ya. Nah, mungkin dari Mas Ahmad nih Mas, sebagai alumni program CBI, apa nih Mas tipsnya atau yang harus disiapkan oleh calon peserta nih Mas? Kalau yang perlu disiapkan adalah mental. Siapa tahu ketemu mentor yang kayak saya, Pak Sony, tapi memang mantap kalau dapat Pak Sony ya. Kalau masih ada nanti jadi mentor di BCIC. Nah, kemudian yang penting tahu dan paham bagaimana bisnis kita itu sejauh apa dan bagaimana bisnis kita itu bisa berkembang itu kita harus minimal mengetahui seluk
belum dan juga detail-detailnya karena bakalan diulik dan bakalan dibuatkan resep atau simulasi yang baru oleh para mentor-mentor tersebut Oke gitu. nih, kalau dalam satu kalimat nih Mas, kenapa sih teman-teman atau sobat IKM ini harus mencoba mengikuti kegiatan CBI? Waduh, satu kalimat ya. Satu kalimat Susah Mas. banget sih, Mbak. Yang lebih boleh deh. Kalau saya sih karena UMKM itu masih butuh mentor dan untuk berkembang. Jadi kita harus tetap belajar dan ada orang yang membersamai kita untuk bisa melihat bisnis kita dari sisi luar agar jalannya lebih mudah gitu. Karena daripada kita menghabiskan waktu belok-belok, lebih baik ikut CBI dan bisa diarahkan sama mentor dan kita lebih fokus untuk berjualan dan bisa sukses dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ini sangat bijak banget nih Mas ya yang terakhir bisa bermanfaat untuk Ya, orang betul kan? banyak gitu ya. Oke nih, kalau dari Mbak Isti nih Mbak, satu pesan untuk pelaku usaha yang masih ragu untuk mengikuti Oh ya, ragu CBI apa ya. nih Mbak? Berarti saya meyakinkan. Kalau buat saya sebenarnya nggak ada yang cara untuk meyakinkan sih. Tapi kalau saya selalu bilang bahwa program CBI ini, yuk kita bareng. Saya mau balikin ke yang Pak Diki selalu bawa, bahwa di sini tuh dibikinin rumah loh, rumah tempat kamu pulang. Dan di sini tuh kita punya keluarga BCIC. Jadi yuk kalau yang ragu daftar, mungkin bisa dipikirkan bahwa yang tadi Mas Ahmad bilang, kita itu nggak bisa sendiri ngejalanin bisnis, butuh teman, butuh teman cerita. Di sini sama Pak Diki sudah disediakan mentor, sudah disediakan teman-teman buat apa ya namanya, nangis bareng, diskusi bareng gitu. Jadi kalau ragu, yuk kita daftar apa program CBI bukan dibikin untuk bersaing karena memang maaf ya Pak Diki saya ngomongin kita nggak ada hadiah uang tapi kita bisa kasih rumah dan keluarga gitu kita saya itu aja sih yang penting karena ngejalanin bisnis itu tuh kebetulan saya juga punya bisnis yang paling penting itu kita punya teman cerita dan teman bersama karena Ahmad tuh sampai sekarang pasti kalau WhatsApp suami pasti dibales kan Mat Ya, gitu loh itu sih jadi yang itu yang bisa kita tawarkan kita nawarin keluarga makanya hashtagnya kan kami keluarga BCIC gitu Mbak Kiki. Oke, kami keluarga BCIC ya, kita bisa memberikan keluarga gitu ya Mbak ya. Oke, siap-siap. Nah, yang terakhir nih dari Pak Diki mungkin spesial nih Pak. Apa sih Pak harapan BPFK terhadap lahirnya alumni-alumni CBI berikutnya? Berhubung kita kan berbeda nih Pak untuk konsepnya nih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Harapannya apa nih Pak? Mungkin bisa di Ya, ya kami harapkan semakin banyak pelaku IKM, fashion dan kria dari Indonesia ya, yang bisa naik kelas gitu ya. Dan kita punya alumni-alumni yang membanggakan, sebagaimana para alumni terdahulu yang sudah berhasil naik kelas gitu ya. Kalau dengar cerita, jadi dulu sebelum ikut program, mungkin jualannya hanya sekian pieces produk, tapi setelah ikut program bisa akhirnya bisa menjual ribuan pieces per bulan loh ini, per bulan gitu kan. Terus tadi Mas Ahmad saya nggak tahu nih kalau ceritanya secara spesifik Mas Ahmad belum pernah cerita gitu ya kalau kita lihat pieces-pieces atau angka-angkanya gitu ya. Dan para pelaku usaha juga bisa naik kelas dengan menjadi eksportir gitu ya, ekspor. Paling tidak kan kalau kita bisa ekspor, kita bisa eh, mengklaim atau menilai produk dari teman-teman itu sudah memenuhi ekspektasi yang lebih tinggi gitu ya dari pasar luar ya dan juga bisa memenuhi sertifikasi produk yang disyaratkan, kapasitas produksinya juga sudah bisa mumpuni sehingga bisa memenuhi permintaan ekspor dan sebagainya. Dan semakin meningkat usaha dari pelaku IKM fashion dan kria ini, saya yakin juga bisa membawa backward linkage-nya juga yang semakin makmur, sejahtera para karyawannya, para supplier bahan bakunya juga. Jadi bisnis teman-teman naik juga akan bisa membawa dampak positif di sektor-sektor pendukung di belakang, itu di backward linkage-nya. Jadi saya berharap kepada seluruh pelaku IKM Fashion dan Kria dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, jika kalian sempat menyimak
mendengarkan video ini, maka ini bukan suatu kebetulan, ini sudah takdir dari Yang Maha Kuasa bahwa kalian ditakdirkan untuk bisa menerima pesan ini. Jadi ambil tindakan, ya, daftar, ikut programnya, dan semoga bisa membawa manfaat bagi kalian semua. Terima kasih Mbak Kiki. Oke, memang jadi begitu ya Sobat IKM, harapan yang kami juga di BPFK agar bisa membantu untuk para Sobat IKM pelaku industri untuk bisa meningkatkan bisnisnya ke depannya seperti itu ya, bisa juga menjadi rantai pasok seperti itu ya, dan juga bisa naik kelas. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita bisa sesi foto bersama terlebih dahulu ya, Pak Diki, Mas Ahmad, dan Mbak Isti. Oke, mungkin untuk foto bersama saya bantu untuk pandu kepada panitia, boleh dibantu ya. Oke, eh, yang pose pertama mungkin kita senyum formal dulu ya. Ya, Oke, ini tampilannya senyum. bisa galeri nggak ini? Ini kayaknya tampilannya kok dominan di saya, biar yang lain juga kelihatan. Oh, foto. Sudah aman Pak kalau yang di Aman. screenshot Pak. Oh, Aman, aman. ya. Oke, baik, kita mulai ya. Untuk pertama saya pandu. 1, 2, 3. Cuannya juga dong. Udah guys. Mohon maaf. Untuk pose selanjutnya ada seperti ini ya tangannya. Cuan. Nah, saya hitung 1, 2, 3. Yel-yel dong Mbak Kiki. Gimana Oh, yel-yelnya? oke. Nah, untuk yel-yel nih saya akan pandu. Nah, jadi nanti kalau saya bilang keluarga besar BCIC, teman-teman bilang cuan, cuan, cuan gitu ya. Ya. Saya Oke. didikit ya, saya didikit. Kami keluarga gitu ya. Ah, ah. Mohon maaf ya Pak ya, saya agak grogi nih. Oke, baik saya edit. Ini Itu saya yang yang pandu nyiptain atau gimana? yel-yelnya Mbak Isti tuh, yang nyiptain yel-yelnya tuh. Oke, mohon maaf ya Mbak Hmm. Isti. Itu Oke, semuanya open baik. mic ya, semuanya open mic. Mas Ahmad Semuanya suaranya open. menggelegar gitu loh. Soalnya. Baik, semuanya bisa open mic-nya ya. Baik, 1, 2, 3. Kami, keluarga besar BCIC. Cuan, 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 cuan. cuan. Oke, terima kasih banyak buat sobat-sobat IKM. Terima kasih banyak nih Pak Diki, Mbak Isti, dan juga Mas Ahmad telah meluangkan waktunya ya di sore hari ini untuk bisa memberikan materi dan sharing-sharing nih kepada sobat IKM, calon-calon peserta CBI gitu ya, yang mungkin udah mempersiapkan diri. Nah, terima kasih banyak juga untuk sobat-sobat IKM yang sudah join baik dari Zoom maupun dari live Instagram seperti itu. Jangan lupa untuk follow Instagram BCIC atau BPFK @BCIC official. Nanti untuk info pelaksanaan CBI itu akan diupdate secara detail di sana ya. Jadi jangan sampai kelewatan untuk info-info menarik yang lain juga. Seperti itu. Oke, untuk sore hari ini mungkin sekian. Terima kasih banyak semuanya atas partisipasinya. Saya undur diri untuk sore hari ini. Sampai jumpa di program CBI yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Kiki, Terima Mbak kasih. Isti, Mas Ahmad. Terima kasih Pak Ibu-ibu Diki, semuanya, Bu Isti. Terima terima kasih kasih. semuanya. Kita ketemu di Oke, Bali Bu ya. Catherine, Ya, Mbak Eva, siap. Semangat. Ibu Divi, OTW naik sampai bis. ketemu.